Dan soal hukuman 10 tahun ini akan terasa sangat tidak adil kalau dibandingkan dengan vonis hukuman bagi Yahya Waloni. Yahya adalah ulama yang sering menghina Kristen. Dalam ceramahnya di saluran YouTube-nya, ia memuji-muji Al-Quran dan menghina Injil. Ia mengatakan Injil adalah dongeng tambah tahayul sama dengan omong kosong. Makanya di situ ada Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus katanya. Ia menyatakan Injil adalah kitab palsu, isinya data-data kebohongan. Dia sering mengatakan ia adalah mantan pendeta yang pindah ke Islam karena menemukan bahwa Kristen adalah ajaran yang penuh kebohongan. Yahya menyatakan setelah bertahun-tahun menelaah, ia berkesimpulan bahwa teori yang termuat di Alkitab hampir semuanya sungsang alias terbalik, sehingga dengan demikian keasliannya patut dipertanyakan. Ini teorinya sungsang terbalik semua. Teorinya tidak jelas, fakta historisnya kabur katanya. Menurutnya orang pintar pasti memeluk agama Islam. Yahya mengatakan jika ada umat Kristen pintar yang membedah isi Alkitabnya, ia pasti menemukan banyak kekeliruan dalam Injil sehingga pasti memutuskan pindah agama seperti dirinya. Dalam videonya dia bilang ritual Kristen aneh dan gila. Dalam salah satu videonya dia bilang, kenapa orang Kristen meninggal harus pakai jas lengkap, pakai dasi kupu-kupu, supaya mereka bisa dansa-dansi dengan malaikat katanya. Jadi isi ceramah Yahya juga bukan fakta. Itu semua adalah interpretasi dia dan bisa mendorong kebencian antar umat. Namun berapakah vonis pengadilan terhadap Yahya? Hanya 5 bulan. Saya ulang ya. Hanya 5 bulan. Saya sebenarnya tidak terlalu peduli juga dengan ringannya hukuman bagi Yahya. Bagi saya hukuman terhadap penista agama semacam ini sebenarnya lebih untuk mengajarkan mereka untuk tidak merasa bisa mengatakan apapun dalam ceramah keagamaan mereka. Mereka tidak boleh menghina agama lain. Mereka harus tahu ada batas. Karena itu barangkali angka 5 bulan juga tidak perlu dipersoalkan. Apalagi karena kemudian Yahya memang minta maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi kesalahannya. Tapi kalau Yahya dihukum 5 bulan, sementara KC dihukum 10 tahun, ini sih namanya sangat tidak adil. Kesannya karena Yahya Muslim, dia cukup dihukum ringan. Sebaliknya karena KC Kristen, dia harus dihukum seberat-beratnya. Kita berharap kuasa hukum KC mengajukan banding. Kalau perlu sampai ke Mahkamah Agung agar keadilan bisa ditegakkan. Shalom orang percaya dimanapun Anda berada, juga saudara-saudara saya sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Semua kita yang bersepakat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, saling menghormati, menghargai, mendukung satu dengan yang lain, supaya kita sama-sama maju mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miana sampai Pulau Rotendao. Satu hal yang perlu kita gumuli, kita doakan bersama, saudara-saudara, adalah seputaran hukum di Indonesia. Supaya betul-betul penegak hukum di Indonesia ini semuanya, oknum-oknum penegak hukum ditolong oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, sehingga betul-betul keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan vonis 10 tahun yang dijatuhkan kepada Bapak Muhammad Kece adalah satu hal yang menarik untuk kita soroti dan juga kemudian kita doakan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya pribadi sangat setuju dengan video di depan, logika dari Bapak Ade Armando. Di dalam videonya itu luar biasa bahwa Pak Ade Armando menghormati keputusan pengadilan, tetapi dia merasa bahwa ini jauh dari keadilan apabila dibandingkan dengan penista-penista agama yang lain yang kita tahu dari pihak Islam misalnya,
seperti yang dicontohkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Bagaimana maksud saya yang dicontohkan oleh Pak Ade Armando tentang Ustadz Yahya Waloni, di mana dia juga melakukan penghinaan yang begitu luar biasa terhadap agama Kristen, kitab suci Kristen, tokoh-tokoh atau orang-orang kudus yang dikuduskan oleh Tuhan di dalam Kristen, dan memang sangat mengerikan. Tapi alhasil setelah ditangkap dan diamankan, ternyata hanya 5 bulan, saudara-saudara. Sedangkan Muhammad Kece yang jelas beragama Kristen, ya, yang mantan Islam dan sudah beragama Kristen, dia divonis 10 tahun. Makanya saudara Ade Armando mendorong tim hukum atau kuasa hukum dari MKC untuk bisa naik banding, kalau bisa sampai ke Mahkamah Agung, sehingga betul-betul keadilan ditegakkan. Karena kalau mau ngomong andai kata ya, kalau memang terbukti Kece sudah melakukan seperti itu dan bersalah, tetapi seperti yang dicontohkan oleh saudara Ade Armando itu, apa yang dilakukan Yahya Waloni juga sangat mengerikan. Ya, dan oleh karena itu kita harus berdoa supaya apa yang terjadi ini kita gumuli supaya Tuhan buka jalan, Tuhan menolong, sehingga kalau Tuhan berkenan kuasa hukum dari MKC bisa naik banding dan bisa dapat keringanan. Karena jelas kita yang Kristen ini kalau lihat ini memang tidak adil. Kita juga seperti Pak Ade Armando bilang, kita hormati keputusan pengadilan, tapi serasa-rasanya tidak adil sama sekali. Sama-sama menista agama orang, sama-sama menghina kitab suci, katakanlah begitu ya. Sama-sama menafsirkan kitab suci, ya. Lalu kemudian hukumannya tidak berimbang seperti itu, maka ini menjadi satu hal yang bikin kami yang minoritas ini merasa, waduh, hukum di Indonesia ini memang berat sebelah. Kalau 2 orang yang dianggap kasusnya yang sama, 1 5 bulan, 1 10 tahun, itu jelas tidak adil. Seperti itu. Ini kami hanya bersuara supaya tolonglah ada keadilan. Ya, seperti Ade Armando bilang, seolah-olah kalau Yahya Waloni karena Islam dikasih ringan, MKC karena Kristen jadi dihukum seberat-beratnya. Tak terhindarkan bahwa penafsiran seperti itu atau penilaian seperti itu pasti ada. Oleh karena itu, para penegak hukum yang kami hormati, kami kasihi, tolong dipikirkan dulu masalah seperti ini, supaya jangan kelihatan pilih kasih atau berat sebelah. Dan ada hal menarik juga yang saya soroti ya. Kemarin Ade Armando tentu berselisih, bukan berselisih, ya sudah berselisih lah dengan Pak Saifuddin Ibrahim, di mana Pak Ade Armando juga menanggapi Pak Saifuddin Ibrahim, tafsiran-tafsiran atau pendapat dari Pak Saifuddin Ibrahim, dan saya lihat di komentarnya atau video atau channel YouTube-nya Pak Saifuddin Ibrahim juga ada balasan-balasan kepada saudara Ade Armando. Jadi mereka memang kelihatan berbenturan dalam hal itu. Tapi kemudian dalam hal MKC saya lihat mereka justru satu suara, satu hati. Bahwa hukum di Indonesia kelihatannya tidak adil. Saya pernah nonton juga videonya Pak Saifuddin Ibrahim, di mana beliau mengatakan bahwa aneh kalau MKC 10 tahun lalu Yahya Waloni cuma 5 bulan. Itu memang sesuatu yang sangat aneh bin ajaib yang terjadi di Indonesia. Sangat lucu. Kalau orang di luar lihat nih, kita
aduh, mereka pasti rasa lucu sekali karena hukum yang tidak adil itu ya. Jadi saya lihat nih dalam hal ini ya, Pak Ade Armando dan Pak Saifuddin Ibrahim justru satu pendapat lah begitu ya, bahwa apa yang dialami Pak MKC ini di luar dari apa ya, satu keadilan lah. Dan saya nonton video lengkap dari Pak Ade Armando, dia coba bahas juga persoalan dari Pak MKC ini. Saya lihat dia memang menarik sekali penjelasannya itu. Jadi buat orang Kristen semua, ayo kita tetap bersatu hati mendoakan Pak Muhammad Kece supaya Tuhan tolong kalau memang kuasa hukum dari Pak Kece bisa naik banding dan dapat keringanan, dan pemerintah khususnya oknum-oknum penegak hukum yang mengatasi kasus MKC ini bisa melihat dengan hati nurani yang baik, hati nurani yang bersih. Tolong pikirkan kalau Yahya Waloni yang begitu menghina cuma 5 bulan, masa MKC sampai 10 tahun. Dibuat adil aja, sama-sama 5 bulan. Toh sama-sama dianggap menistakan agama atau kitab suci orang lain atau iman orang lain. Jadi kalau memang Yahya Waloni sudah 5 bulan, ya MKC juga 5 bulan lah. Itu harapan kami, karena ya kami tidak bisa bela, ya salah. Memang sudah menjengkelkan, melukai hati dari agama Islam, teman-teman atau kawan-kawan dari agama Islam. Tapi saudara pernah tanya tidak, Yahya Waloni itu melukai hati orang Kristen terlalu banyak di Indonesia. Tapi 5 bulan, ya sudahlah. Kami juga tidak persoalkan 5 bulan. Tetapi janganlah bikin berat Pak MKC, kira-kira begitu. Itu doa kami, harapan kami. Kiranya Tuhan tolong supaya Pak Kece bisa banding. Dan kemudian dengan perkenanan Tuhan, semoga saja Tuhan Yesus tolong supaya Pak Kece dapat keringanan. Orang Kristen, jangan lupa berdoa ini. Saya ajak ini karena memang kami terus melakukan ini. Salah satu pokok doa kami buat pemerintah dan juga buat penegak hukum, para hakim, para jaksa, pengacara. Kami berdoa bahkan untuk dokter, anggota DPR, RI, provinsi, kota, kabupaten, gubernur, bupati, wali kota, presiden, wakil presiden, para menteri. Itu harus kita doakan karena ajaran kitab suci mengajarkan itu. Supaya mereka bertindak di bawah kendali Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan tidak lepas tangan dengan Pak Kece. Tapi sebagai sesama orang percaya, saya terus ajak kita semua untuk saling mendukung, saling mendoakan supaya keadilan di Indonesia itu nyata. Keadilan di Indonesia itu betul-betul Tuhan tolong supaya hati para penegak hukum, oknum-oknum penegak hukum, jangan ada yang pilih kasih, jangan ada yang berat sebelah. Ya, mari kita saling menghargai, dan tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kita saling menghargai agama orang lain. Ya. Tetapi bukan berarti kita juga membiarkan saja begitu ya orang menghina kita. Kita berusaha supaya jangan menghina agama orang, tapi kalau ada yang menghina ya mau tidak mau kita tanggapi, bahkan proses hukum itu tidak bisa dihindari. Karena hukum di Indonesia seperti itu ya. Oleh karena itu, saya Pendeta Mel Atok melalui video ini mengajak kita semua berdoa supaya Tuhan tolong kalau memang Pak Kece, kuasa hukumnya dan timnya bisa naik banding. Kiranya Tuhan berkenan meloloskan atau meringankan, maksud saya, pergumulan atau vonis yang diberikan kepada Pak Kece. Saya bersyukur ada orang-orang seperti Pak Ade Armando, walaupun beda agama,
Tapi melihat segala sesuatu tuh ya sejauh ini ya kebanyakan videonya saya lihat, kalaupun mungkin ada kurang saya tidak tahu. Saya rasa sejauh ini saya nonton videonya Pak Ade Armando sangat fair. Sangat fair, dan memang dia harus diakui orang pintar, termasuk Pak Denny Siregar juga, Bang Denny Siregar dan teman-teman di Cokro TV. Mereka menyoroti kasus-kasus di Indonesia tidak berat sebelah, dan kita semua bisa rasakan itu, terkhusus kasus Bapak MKC ini ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maju terus Pak Ade Armando. Terima kasih buat pencerahan-pencerahan yang dibuat oleh Pak Ade Armando dan tim melalui video-video sangat berguna bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Pak ya. Buat kawan-kawan Islam semua juga, kita saudara sebangsa setanah air. Ya, kami juga mohon maaf ya buat Pak Kece kalau memang menyakiti. Tapi terima kasih buat orang-orang Islam seperti Pak Ade Armando yang tetap tidak membela pelanggaran hukum, tetapi tetap keadilan itu harus ditegakkan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Salam.